mensosialisasikan ya, atau buat sharing ya. Nanti kita sharing aja, berbagi pengalaman tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah terhadap murid-murid kita. Jadi itu ya. Jadi di sini mohon maaf kita hanya sharing ya, apalagi Bu Retno. Bu Retno itu kan guru BK di sini yang sangat memahami bagaimana menangani anak nanti ya, tentang bagaimana penerapan budaya positif. Baik, saya akan mulai ya. Nanti ini akan dibagi dua. Jadi nanti presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian presentasi keduanya nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Indri Astuti. Berikut nanti kita ada simulasi sedikit ya tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi ini latar belakangnya itu memperkenalkan konsep besar budaya positif kepada warga sekolah ya. Ini untuk tugas 1.4 di modul CGP. Ini agenda kita, yaitu pertama pembukaan, kemudian presentasi, bertanya jawab, kemudian nanti penutup. Ini dia ya beberapa urutan materi yang akan disampaikan. Yaitu pertama tentang budaya positif, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian yang ketiga itu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang keempat itu keyakinan kelas. Dan ini akan nanti kita praktikkan bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid di kelas. Kemudian 5, kebutuhan dasar manusia. Kemudian 6 yaitu 5 posisi kontrol guru. 7 yaitu restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Kemudian 8 yaitu praktik sederhana yang pernah saya maupun Bu ini terapkan pada murid di kelas dengan suatu kasus, begitu ya Bapak Ibu. Baik. Yang pertama di sini saya akan sampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu sendiri kalau kita definisikan yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah ya, yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis ya, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini murid-murid kita kalau bicara tentang kritis banget ya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara ya, menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita seorang guru itu membimbing siswa itu ibaratnya seperti petani ya. Petani yang menanam suatu benih, kemudian disirami, dipupuk ya, itu akan nanti dia akan menjadi tanaman yang baik kalau kita merawatnya dengan baik ya. Setidaknya walaupun bibitnya itu ya, tidak baik, tapi kalau dia dirawat dia akan menjadi tumbuhan yang lebih baik daripada bibit yang sama tapi tidak dirawat. Jadi itu filosofinya Ki Hajar Dewantara. Itu kemudian kita lanjut. Nah, budaya positif di sini kita diharapkan mengkaitkannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya Bapak Ibu. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, kemudian berpikir kritis dan mandiri.
dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu dari pertama mungkin dari rekan-rekan guru kita ya, sesama rekan sejawat, kemudian orang tua ya, kemudian orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar. Seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini dibutuhkan perubahan ya, paradigma dari stimulus kemudian menuju respon, menuju pendekatan teori kontrol. Nah, ini ya, jadi ibaratnya begini. Jika saya punya sesuatu yang berharga, ya, saya simpan dalam tangan saya, ya, yang Bapak Ibu juga sangat menginginkan, ya, sama seperti saya sangat menginginkan itu, Bapak Ibu pun sama menginginkan itu. Nah, sekarang hanya ada di saya benda itu, ya, benda yang berharga itu. Nah, tentunya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan apa yang saya punya? Kira-kira? Saya akan membujuk. Baik, membujuk. Apa lagi? Merayu. Iya, dengan segala cara ya Bapak Ibu ya, membujuk, merayu supaya mau memberikannya. Nah, sekarang apakah saya mau atau tidak kan tergantung saya, Bapak Ibu. Ya, apakah saya mau atau tidak memberikannya, berarti tergantung saya. Nah, itulah ibaratnya kontrol itu sebenarnya ada pada diri kita. Ya, sebenarnya tidak bisa perilaku kita itu dikontrol oleh orang lain. Ya, jadi yang segala tindak tanduk kita itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi seperti ini berarti. Kita lanjut. Nah, ini ya. Ini nama identitas sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan. Kita akan menutup atau membukanya. Jadi seperti tadi ya. Jadi kontrol itu atas diri kita itu kita sendiri. Dari sebuah teori William Glasser ya, dalam teori pilihan mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dalam dirinya. Ya, jadi teori pilihan ini berasal dari paradigma kognitif yang mengusulkan bahwa meskipun dunia luar mempengaruhi kita, kita adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Ya, sebenarnya inilah yang ingin kita bangun pada murid-murid kita ya, di sekolah, bagaimana jadi kontrol diri mereka itu ada pada dirinya sendiri. Jadi apapun yang terjadi dengan dengan lingkungan sekitar, dia tidak berpengaruh. Dalam hal ini adalah sesuatu yang negatif, pengaruh negatif. Ya, ini beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Guru itu mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Ini miskonsepsinya ya. Nah, jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi sebuah dasar yang dipilih murid. Jadi sebenarnya dia tidak ingin sebenarnya ya melakukan apa yang disuruh oleh guru itu dari dasarnya. Ya, tapi saat itu dia membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ada sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ya. Apakah betul ya ketika kita mengkritik murid kita, dia karakternya akan menjadi kuat atau bagaimana, ya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, ya, menuju pada sebenarnya identitasnya akan menjadi gagal, ya. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika kita membuat murid kita merasa bersalah pada dirinya itu, ternyata itu identitasnya, kita membuat identitas murid kita itu menjadi gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kemungkinan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, ya. Jadi ketika kita memaksakan, ya, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin terjadi, itu kita paksakan kepada murid-murid kita, ternyata efeknya hanya jangka pendek, ya. Hanya jangka pendek, bahkan mungkin akan terjadi kayak dendam gitu, ya, permusuhan, atau bahkan sering bahasanya tuh ngerasanin atau menggosipkan, ya, gurunya tidak suka dan guru ini suka guru B, gitu, ya. Padahal di depan kita dia manut-manut saja sebenarnya, ya, tapi di belakang dia membicarakan, gitu, ya. Nah, terus bagaimana seorang bisa berusaha dari paradigma stimulus menjadi respon pada pendekatan teori kontrol, ya. Tentunya bila kita ini, katanya Stephen R. Covey, ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang suatu realitas. Jadi memang kalau kita ingin merubah orang lain itu tidak ada yang mau diubah, ya, tidak ada yang mau seperti tadi, tidak ada orang yang mau dikontrol, tidak ada orang yang mau dikendalikan. Kita senangnya, ya, pengennya kita, apa yang kita ingin lakukan, ya itu yang ingin kita lakukan, gitu kan. Nah, jadi ingin merubah orang, ya dari diri kita sendiri dulu yang berubah. Oke. Apakah makna disiplin? Ketika kita mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita berbicara disiplin, apa yang terpikir dalam pikiran kita kalau kita bicara disiplin? Mengikuti aturan, apa lagi? Kalau kita bicara disiplin, tepat waktu, menjalankan tugas yang diberikan, ya, tanggung jawab, ya, tanggung jawab, apa lagi? Konsekuensi,
Jadi itu ya, berbicara tentang kedisiplinan, ya ini betul ya. Kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan tata tertib, ya, aturan, kepatuhan pada aturan, ya. Kemudian disiplin itu pasti ada hubungannya dengan hukuman, ya, atau konsekuensi dari ketidakdisiplinan. Ketika sesuatu aturan kita langgar pasti ada konsekuensinya. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi seperti itu ya, kebanyakan memang kita dengan disiplin ini merasa tidak nyaman. Datang harus tepat waktu pagi, kita jadi terburu-buru. Ya. Kemudian pakaian kita harus seragam, begini kita seperti diatur. Jadi seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita melakukan sesuatu yang memang diinginkan oleh orang lain gitu. Dan memang seperti ini selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Jangankan di murid-murid kita ya, kita pun kadang merasa seperti itu. Jadi disiplin menurut ada dua tokoh ini, tokoh dari tokoh besar pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara, kemudian dari Diani Gozen. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi inilah sebenarnya yang dimaknai oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai merdeka sebenarnya ya. Jadi segala sesuatu itu harus dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, itu berarti orang lain yang mengontrol kita. Berarti disitulah kita tidak merdeka. Jadi itu pemahaman beliau. Kemudian dari Diani Gozen, bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin ya. Disiplina berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar yang sama. Disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini mungkin yang kurang dari murid-murid kita di sini ya. Tujuannya untuk datang ke sekolah itu apa? Tujuannya untuk masuk di kelas itu apa sebenarnya? Nah, jadi selalu tampak memang kita sebagai guru itu selalu memaksa mereka, ayo belajar, kerjakan tugas. Bahkan ketika mengerjakan tugas kita harus mendekatinya, mana pensilmu, mana bukumu, buka. Saking dia tidak apa tujuannya untuk datang ke sekolah itu. Nah, itu mungkin yang perlu kita bangun di sini ya, tentang kedisiplinan. Mungkin seperti itu, mungkin ya mereka belum tahu apa gambaran kedepannya itu, apa yang akan mereka terhadap dirinya itu mau ngapain, itu belum tahu ya. Nah, jadi ini kesimpulan tentang disiplin oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diani Gozen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri
menjalani itu jadi happy gitu ya. Kalau ngasih karena orang lain ya. Nah ini ya kebajikan universal contohnya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi listriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dia harus beriman bertakwa, mandiri, gotong royong, kolaborasi, kemudian gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu jadi kesimpulannya nilai kedisiplinan yang ada pada murid kita diharapkannya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini dia ya. Lanjut kita ada pembahasan ketiga tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nih, jadi ini ya kita kembalikan dulu kepada diri kita tugas sebagai seorang guru ya, sebagai seorang pendidik ya, saat kita hadir ya pada suatu pelatihan misalnya suatu kegiatan, motivasi apa yang mendasari kita untuk hadir di situ atau melakukan suatu kegiatan ya. Pertama kita hadir apakah karena ditegur oleh panitia gitu ya, oleh bocah atau pengawas ya, atau mungkin kepala sekolah ya. Kemudian kedua apakah karena ingin pujian ya, supaya kelihatan pinter gitu ya, kelihatan hebat, kelihatan sibuk gitu. Kali itu enggak dong ya. Kemudian atau kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi biasanya ini kalau memang ada motivasi lain ya, tapi diharapkannya adalah ya jadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri ya, sebagai teladan bagi murid-murid ya. Kemudian rekan-rekan yang lainnya serta lingkungan yang kita percayai. Ini ya teori motivasi yang menurut Diana Gosen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Ini adalah tingkatan paling rendah ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya, ternyata ketika kita melakukan suatu tindakan hanya karena supaya kita tidak mendapatkan hukuman, itu adalah levelnya paling rendah untuk untuk motivasi ya. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya, misalnya kita ikut pelatihan ya, dapat berapa per hari. Ternyata itu di level 2 Bu. Saya juga. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ternyata itu di level 2 ya. Jadi ketika kita mengikuti satu kegiatan gitu ya, nanti dapat berapa gitu ya, atau dapat apa, sertifikat atau apa gitu ya. Jadi itu di level 2. Nah, level tertinggi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi itu ya, biasanya kita memang di level 1 sama level 2 ya, karena takut ditegur ya, takut dicatat, sama kalau ada imbalannya. Tapi semoga kita kan ingin berubah ya, kita ingin berubah, jadi semoga kita ini ya di level yang ketiga menuju ke sana.
ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika ternyata orang melakukan melakukan suatu tindakan karena hukuman, takut kena hukuman atau ingin mendapatkan hadiah, itu dia masih di dari luar ya, ketika tidak karena apa-apa, tapi karena memang motivasi dirinya itulah yang tujuan yang diinginkan. Hukuman dan penghargaan. Jadi apa bedanya ya nanti hukuman dan konsekuensi ya. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat dari tabel di depan, jadi hukuman itu karakteristiknya ya, dari masing-masing hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi ya. Kemudian membuat anak-anak itu sakit ya, dalam sakit maksudnya itu fisik maupun psikis ya, dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak-anak cenderung membenci kedisiplinan. Kemudian sifatnya adalah suatu paksaan, mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri ya. Jadi merupakan suatu konsep yang buruk. Kemudian anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut ya, suatu hukuman terus suatu yang menakutkan. Jadi dia kadang berbohong seperti itu. Kemudian ada rasa bersalah, marah ya, apalagi dipermalukan ya, atau dia merasa tidak dihargai. Itu adalah karakteristik atau dampak dari suatu hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ya, lebih mending daripada hukuman ya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau yang tadi hukuman itu dalam jangka waktu panjang. Terus konsekuensi itu anak itu bisa menghargai disiplin. Kemudian dia lebih ke stimulus atau tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Kemudian membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi konsekuensi itu membuat anak kehilangan hak ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi ini memang ada terakhir ya, itu sama-sama membuat tidak nyaman ya. Tapi konsekuensi itu agak mending daripada yang hukuman. Nah ini ya, jadi hukuman dan konsekuensi itu kalau dijabarkan ya, menyimpulkan bahwa dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya, dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman sifatnya itu satu arah ya, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi begitu ya. Jadi kadang spontan kita ya, kamu datang terlambat, keliling lapangan. Jadi gitu ya. Jadi silakan keliling lapangan atau bersihkan WC. Nah itu kan spontan kita pikirkan, tidak kita rencanakan dari nanti anak ini terlambat kita. Itu kan ya, jadi secara tiba-tiba. Kemudian apalagi kesepakatan ya antara murid itu tidak terjadi sama sekali pada hukuman. Kemudian
bahas. Umumnya bentuknya itu dibuat oleh pihak guru ya atau sekolah ya sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dia sudah mengetahui. Jadi begini, konsekuensi itu adalah kita aturan itu sudah dibuat oleh sekolah, kemudian tapi aturan itu kita buatkan berdasarkan maunya guru atau maunya sekolah. Ya tidak ada keterlibatan siswa dalam menyusun peraturan itu. Tapi kita sosialisasikan, nanti kalau kamu datang terlambat konsekuensinya ini, kamu kurang kehadiran konsekuensinya bisa tidak naik kelas. Itu kan kita sampaikan dulu ke siswa. Nah, jadi dia kadang nerima aja walaupun dia tidak nyaman dalam hatinya itu konsekuensi. Nah ini ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi ada dua bentuk hukuman, itu bentuk fisik dan penghargaan juga ternyata dia dalam lingkup hukuman ya. Jadi pengaruh hukuman dengan penghargaan itu apa? Dia jangka pendek ya, jangka pendek, kemudian tidak efektif ternyata ya. Tidak efektifnya kenapa? Karena tujuannya itu akan berbeda. Itu akan eksternalnya, motivasi eksternal anak itu akan jadi lebih besar, dia akan ketergantungan. Jadi menghapus intrinsik motivasi dirinya. Jadi dia mau melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Jadi imbalannya itulah yang dikejar. Nanti ketika nggak ada imbalannya, dia nggak mau. Jadi seperti itu. Jadi sama levelnya dengan hukuman, memberikan penghargaan, memberikan hadiah gitu, ya. Nah, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi kemudian menurunkan kualitas, ya. Juga mematikan kreativitas. Nah, kemudian jadi ini kalau penghargaan menghukum itu tadi seperti tadi ya, dia akan merasa ada rasa dendam ya, merasa kadang fisik juga tersakiti ya, seperti itu. Jadi yang diharapkan memang dia adalah motivasi dalam dirinya sendiri, berdasarkan dari dirinya sendiri. Ini sedikit tentang restitusi, nanti akan banyaknya itu akan dijelaskan nanti sama Bu Indri ya di segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka ya. Seperti itu ya. Jadi restitusi itu ketika anak-anak punya masalah, jadi kita sadarkan mereka. Jadi solusi dari kesalahannya itu adalah dari dirinya sendiri. Kita hanya memancing-mancing dia saja. Jadi seperti itu. Dan mereka sebenarnya maunya apa? Mau jadi apa ke depannya? Seperti itu ya. Nah, ini ciri-cirinya restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, lalu tawaran, bentuknya tawaran ya, bukan paksaan. Ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi. Ini tadi ya hukuman, konsekuensi, restitusi. Oke, baik dari saya sampai ini nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Indri dengan keyakinan kelas, kemudian
kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada sedikit praktek nanti bagaimana membuat keyakinan kelas. Itu saja dari saya, akan langsung disambung oleh Bu Indri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Pada Bu Indri dipersilakan. Bu Indri mau praktek ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan kehadirannya di tengah-tengah saya sama Bu Leli mempresentasikan destinasi hasil pembelajaran saya di Diklat PGP ini selama hampir 1 bulan lebih, tak terasa dalam waktu 1 bulan. Nah, ini sudah kami masuk di modul 1.4. Di sini tentang membahas tadi budaya positif yang di awal sudah dibahas mengenai budaya positif, mengenai disiplin, hukuman dan lain sebagainya ya, dan institusi. Nah, sekarang masuk ke materi yang selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas mungkin kita sering mendengar atau Bapak Ibu sudah mempraktekkan ya saya. Ini sebelum saya juga bergerak ikut di sini, kita pernah di kelas sudah pernah menerapkan ini. Misalnya mengenai kesepakatan kelas, apa pasti kan pernah kan Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran, ya kan? Pasti kan sudah ada yang ini. Nah, ini secara detailnya, misalnya materi kita sama-sama sharing di sini. Di sini ada materinya, yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Pertanyaannya, di sini ada penjelasannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Jawabannya itu kesehatan atau keselamatan. Nah, ini contoh tentang keyakinan atau peraturan. Di sini ada yang pertama memiliki peraturan tentang penggunaan helm, di sini tentang peraturan juga. Ya. Yang kedua, slide selanjutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai di mana kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas, perbedaannya. Di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan
ribut atau apa kan pasti ada keyakinan kelas tersendiri nanti konsekuensinya mau seperti apa. Setelah itu budaya positif. Di sini budaya positif ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama seluruh warga sekolah atau seluruh warga yang ada di dalam kelas. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Di sini ada 4, ada memetakan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ini dijadikan perhatian utama di sekolah, dicurahkan pendapat dalam kelompok, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, dan buatlah poster untuk membuat nilai tersebut di media sosial, keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, maksudnya saling berpendapat ya sama temannya di kelas dan wali kelasnya atau gurunya. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini maksudnya diperbaharui lagi atau di-upgrade keyakinan itu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Membuat peraturan kelas sesuai dengan harapan kelas yang diinginkan. Merubah kalimat-kalimat
yang dilakukan adalah tidak peraturannya adalah tidak boleh terlambat ya. Tidak boleh terlambat masuk kelas ya, dalam sekolah. ya. Itu aja pokoknya diawali dengan kata negara terus tidak boleh, jangan, dilarang. Ya, ditempel di mana yang maksud di peraturan kelas, di mana posisi kalimat positif. Di sini ditempel tapi saya katakan. Berarti kita yang tempel nih Bu? Ya, iya. Ya. Jalan ke depan. Ada ininya ya. Ini dulu di peraturan Bu, di peraturan. Iya. Baik, ya posisinya ada 3 ini. Misalnya tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, kalimat positifnya apa? Ya, kalimat positif. Bikin dulu peraturan, kemudian dijadikan kalimat positif. Kemudian Satu orang tidak. Misalnya tidak buang sampah sembarangan. Nah, kalimat buang positifnya sampah pada buang tempatnya. sampah pada tempatnya. Tapi nilai kebajikannya itu nanti kebersihan. Ayo. Kalimat positifnya Hadir Hadir tepat waktu. Ya. Satu lagi menjawab. ya. Tidak apa-apa. Satu lagi kertasnya. Terus apa lagi setelah itu kalimat positifnya nilai Satu aja, kebajikannya? satu aja dulu. Kalau nilai kebajikannya dari terang berarti harus disiplin. Nggak apa-apa kecil-kecil. Nggak apa-apa, nanti kita baca. Apa selain dilarangnya itu apa? Ada Tidak boleh ya? Tidak boleh, jangan. dan keras. Ini hadir tepat waktu kalimat positif. Mana-mana deh. Terus ini disiplin nilai kebajikan. Tadi. Ya Allah. Harusnya mengumpulkan sendiri Bu. Biar Oh, iya. ke depan. Iya, ada. Tidak boleh. Saya mau ganti dulu ya. Jajan juga ya. Tidak boleh menggunakan HP di kelas. Iya. Kalimat positifnya apa? Positif yang di fakultas itu ya. Iya. Terima kasih Bu.
waktu itu Jika kelas sudah bersih, dihukum yang piket hadir tepat, bukan menjaga Bersihan. kebersihan atau kesehatan. Kalau tulis biasanya kebersihan. Terus yang ketiga, dilarang menyalakan HP di dalam kelas jika tidak berkaitan dengan tugas belajar. Kalimat positifnya menggunakan HP ketika ada tugas. Yang nilai kebajikannya tadi untuk yang HP itu ada fokus belajar. Ini bisa juga nilai kebajikan. Nah, terus yang tadi peraturan kelas jangan ribut saat guru menjelaskan materi. Kalimat positifnya harap perhatikan penjelasan guru. Nilai kebajikannya jadi nyaman dan senang, disiplin ya, disiplin ini. Yang kebajikan mengenai dilarang jangan ribut saat guru. Terus tadi yang kebajikan mengenai tidak boleh menggunakan aksesoris. Dan itu nilai kebajikannya menghormati peraturan yang ada di sekolah atau di kelas. Itu ada 4 kalimat peraturan kelas, 4 kalimat positif dan 4 nilai kebajikan. Nah, dari tadi telah disampaikan mengenai keyakinan kelas ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut di kelasnya masing-masing. Walaupun kita dulu mungkin sudah pernah pindah secara terarah sesuai dengan materi apa yang diberikan oleh. Sekarang praktek pembentukan keyakinan kelas, tidak tampak terlihat dan tampak terlihat. Nah, di sini ada tadi contohnya. Ini saya kasih contoh. Udah tadi contohnya ya. Datang tepat waktu. Ini saya campur dulu. Di sini ada tampak dan tidak tampak. Di sini hormat. Tampak sepertinya, ini misalnya menghormati maksudnya ya, yang di keyakinan kelasnya. Tampak sepertinya datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Nah, yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Yang ketiga, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampaknya tidak mengembalikan barang tersebut dan meletakkan sembarangan. Nah, itu contoh keyakinan kelas yang menghormati. Nah, selain tadi kan ada keyakinan kelasnya yang disiplin. Nah, itu tampak dan tidak tampaknya belum. Sekarang coba dipraktekkan dulu. Tapi ada yang tidak tampak ya? Ini ada misalnya di Atau ada yang bisa bertanya? ini saya tidak mengambil dari tadi ya, tapi Ya. saya berdasarkan apa yang Ibu sampaikan itu. Ada satu yang tampak ya, seperti yang kita lakukan setiap hari adalah setiap bertemu dengan guru kita siswa bersalaman, itu yang tampak, yang terlihat. Sedangkan yang tidak tampak adalah tidak menghormati guru. Itu termasuk keyakinan Yang tidak nampak, karena kan tidak semua siswa itu kan ada 2 siswa di bentuk siswa. Nah, siswa yang nampak adalah yang saya tangkap dari Ibu penjara. Setiap siswa bertemu dengan guru harus bersalaman, karena kan kita pagi itu kan ada DIS-nya. Tetapi yang tidak nampak adalah tidak, kalau memang tidak seperti itu dia tidak menghormati guru. Karena kan banyak di belakang tuh lewat ke belakang. Nah, itu yang tidak nampak. Jangan ke belakang. Itu sudah menurut saya dari penjelasan kasih. Ya, itu udah salah satu contohnya ya. Mari kita menyaksikan sendiri. Ada aja yang siswa misalnya yang walaupun dia di luar kelas atau di dalam kelas, ada aja yang seperti itu. Iya. Ya. Kita lanjut. Keyakinan
kelas 10 kan siswanya baru, dia juga belum paham mungkin dengan semua guru atau apa ya. Kita khusus di mapel saya dulu yang saya tekankan bahwa keyakinan kelas itu harus ada seperti ini, berdiskusi tentang peraturan apa saja di sana, tidak boleh menggunakan HP pada saat belajar. Terus kalau ingin ke belakang harus minta permisi dulu, tidak sembarangan. Nah, di sini menyusunnya peraturan dan menempelkan keyakinan kelas itu. Kalau wali kelas, mungkin saya kalau sebagai wali kelas langsung saya tempel di dekat ruang pas pertama masuk ya, biar siswa sepakat mengerti tiap hari apa aja ya. Itu contohnya. Masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sebagai bahan dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu termasuk di sini yang seks juga. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup ya, pertama, tengah. Yang kedua, poin 2, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Itu kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, seperti kita di sekolah ini itu suatu kebutuhan ya. Kalau tidak ada teman-teman atau rekan-rekan sejawat atau siswa, apakah kita bisa berjalan sendiri? Tidak bisa kan? Nah, seperti itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, karena kita masih sama-sama saling membutuhkan. Poin ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup. Kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, dan mereka perlu banyak bergerak untuk mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Yang terakhir, poin kelima, yaitu kebutuhan kesenangan, untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini sangat perlu Tuhan 5 kebutuhan ini ya. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Aplikasinya langsung ke 5, ini lewatin aja ya, mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ini, karena pasti Bapak Ibu guru sudah memahaminya semuanya. Sekarang ke restitusi 5 posisi kontrol. Nah, tadi sudah dibahas mengenai restitusi oleh Bu Leli. Di sini apa saja 5 posisi kontrol? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol ini yang tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi klinis di mana ini lagi? Di sini sebelum ke ini, lanjut aja ke 5 posisi kontrol. Jelas nggak ini di belakang? Nah, di sini posisi kita dulu sebagai penghukum dulu. Saya guru berbuat, motivasinya di sini. Identitas jaga posisi kontrolnya, dari hukuman atau penghukum. Biasa kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
kontrol untuk yang membuat orang merasa bersalah. Yang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, pemantau menghitung dan mengukur, dan terakhir manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang posisi kontrol kedua, mereka dulu berkata hasilnya sebagai penghukum tuh memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Hasilnya yang untuk teman ini, posisi kontrol sebagai teman itu ketergantungan. Yang pemantau di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer yang terakhir, hasilnya menguatkan pribadi. Ini untuk posisi kontrol manajer. Segitiga restitusi. Sini ada 3 langkah untuk restitusi. Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Restitusi bernama segitiga restitusi. Proses 3 tahapan di sini ada 3 langkahnya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
kesimpulan dari Bapak Ibu. Ada yang bisa Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang sudah diberikan ke kami itu adalah semua pembelajaran buat kita semua di sini. Saya hanya sedikit menyimpulkan dari kedua paparan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Yang pertama itu dari Bu Leli. Ya, tadi Bu Leli itu membahas masalah disiplin, membahas masalah motivasi. Ada salah satu kita petik dari kalimatnya Ki Hajar Dewantara bahwa motivasi itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengembangkan diri dan akan mendapatkan tujuan dan hasil yang baik. Itu yang saya tangkap dari apa yang sudah diberikan. Tetapi ada satu hal sebenarnya yang membuat motivasi, yang membuat disiplin ada pada diri kita itu adalah bagaimana kita itu melaksanakan sesuatu itu tanpa beban. Ada tugas yang diberikan kepada kita, satu tugas mengajar, dua kita tugas berhadapan dengan siswa, dan banyak hal lagi. Tetapi tugas ini, apapun itu namanya, kita tidak akan menjadikan itu sebuah beban, tapi jadikanlah sebuah itu adalah tanggung jawab. Nah, apa perbedaan beban dengan tanggung jawab? Kalau kita mengatakan itu adalah sebuah beban, apapun yang kita lakukan itu akan terasa berat, bukan beban. Beban untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau seandainya kita mengatakan itu adalah sebuah tanggung jawab yang pasti kita laksanakan, nah itu akan terasa ringan. Oh ya, ini adalah kewajiban saya yang harus saya penuhi dan yang harus saya kerjakan. Pasti akan legowo kita melaksanakan kegiatan tersebut, termotivasi dan akan ada yang namanya lahir yang disiplin. Yang disampaikan oleh Ibu Hendri, ya tadi yang disampaikan sama Bu Leli. Yang kedua adalah saya bisa menyimpulkan satu hal yang disampaikan oleh Ibu Hendri bahwa keyakinan kelas itu akan melahirkan sebuah kenyamanan. Satu, dengan membuat peraturan semua yang ada di kelas itu. Yang kedua, kita mematuhi peraturan yang ada di dalam kelas itu. Tapi hasil dari dua kolaborasi ini akan melahirkan sebuah kenyamanan di dalam lingkungan kelas, sehingga lingkungan di kelas kita tuh akan terjadi kondusif, akan kita semangat untuk belajar, semua saling menghargai dan semuanya di situ tuh merasa bahwa kelas itu adalah tempat kita beredukasi, kelas itu adalah tempat kita membuat sebuah pembelajaran yang benar-benar anak-anak itu bisa nyaman dengan apa yang sudah kita sampaikan. Itu saja mungkin kesimpulan dari saya dari dua presentasi teman-teman, dan terima kasih banyak Bapak, Ibu-Ibu sudah memberikan yang terbaik. Edukasi juga buat kami bahwa inilah yang harus kita lakukan di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mia atas tanggapannya. Sangat bagus sekali bahwa kita perlu bersama-sama untuk menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas itu di lingkungan kelas dulu, baru ke lingkungan sekolah. Jadi pelan-pelan kita ke lingkungan sekolahnya yang besar dulu, kita ke yang kecil dulu di dalam kelas dulu, dengan guru dan murid itu dulu sendiri. Nanti akan terbiasa dari kelas di kelas, nanti akan terbiasa dia ke tempat yang besar, ke lingkungan yang besar. Terima kasih Bu Putri sudah menyampaikan pemaparannya untuk proses yang kedua. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup pertemuan ini, jadi saya mencoba ya menyimpulkan dari awal sampai akhir. Tadi sudah ditanggapi oleh Ibu Nia yang luar biasa ya, menyimak dari awal sampai akhir. Oke, terkait dengan budaya positif ya. Jadi kita memang harus budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik jika itu memang datang dari diri sendiri. Jadi dari dalam diri sendiri, motivasi itu harus dibangun dari dalam diri, baik itu bagi siswa maupun kita sebagai guru. Kemudian tadi ada 5 kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua itu adalah merasa bersalah, buat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat itu pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini kapan saatnya kita sebagai penghukum,
merasa bersalah, teman pemantau dan manajer, itu tergantung kondisinya Bapak Ibu ya. Jadi kondisional. Jadi tapi dari kelima kontrol ini kita memang diharapkan porsinya lebih banyak di manajer. Manajer ini bagaimana kita menuntun siswa mengelola dirinya sendiri. Jadi dia bisa menyelesaikan persoalan atau kesalahannya dari dirinya sendiri. Jadi murid itulah yang mencari solusi dan penyelesaian masalahnya. Jadi kelima kontrol guru ini semuanya bisa digunakan tergantung kondisinya. Jadi ketika itu menyangkut misalnya kriminal ya, pengerusakan, atau itu udah di luar jangkauan, itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi ya. Jadi harus ada pihak luar malah yang terlibat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini bagaimana kita berusaha menjadi manajer ya, menuntun siswa kita supaya dia bisa mengelola dirinya sendiri, tidak banyak diatur, dikontrol ya, dikasih tahu oleh kita sebagai guru untuk melakukan suatu tindakan. Itu saja Bapak Ibu dari saya dan Bu Indri. Kami berdua mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hari ini. Kami mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya mungkin. Jadi